Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, kita berjumpa lagi bersama saya Dominikus Widodo. Program ini didukung oleh IDEC Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, dan Radisson Hotel. Pemirsa Metro TV Lampung, kemajuan teknologi telah mengubah banyak hal. Kemajuan teknologi itu pula yang mendorong revolusi dalam bidang produksi dan pemasaran. Untuk memahami seperti apa revolusi digital itu, telah hadir bersama saya Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Dr. Nairobi. Selamat siang Bang Nay. Selamat siang, Mas Widodo. Bang Nay, siang ini kita akan diskusi tentang dunia digital, terutama dalam kaitannya dengan perekonomian. Sebenarnya seperti apa toh pengaruh ekonomi digital itu di tanah air saat ini? Iya, jadi sebelum menjawab pertanyaan seperti apanya, mungkin saya ingin menjelaskan revolusinya tadi kan. Kalau kita lihat dari tahun 80-an itu, digital ini berubah sangat cepat. Ada dimulai dari 1G, G2, kemudian G3 dan G4 dan kemudian ada menjadi G5 itu ya. Kecepatannya kan sekarang seperti orang berjalan, orang naik sepeda, kemudian orang naik motor, orang naik mobil, kemudian orang naik pesawat gitu. Ini kecepatan dalam akses internet. Nah, revolusi ini menyebabkan kita sekarang dalam posisi seperti orang naik mobil kecepatannya. Walaupun masih sekitar 30 megabyte per second, kemudian orang lain udah sampai ke 1 gigabyte per second gitu. Artinya masih ketinggalan. Nah, pertanyaan berikutnya ini tadi kenapa kemudian apa dampaknya? Tentu saja kita harapkan bahwa kecepatan dari dalam melakukan interkoneksi itu diharapkan akan membuat efisiensi di dalam proses informasi antar perorangan, antar institusi. Sehingga ketika ini cepat, maka ini akan melakukan menjadi penyebab efektifnya proses produksi itu. Contoh sederhana misalkan, yang tadinya kita bersurat begitu lama, 3 hari, misalkan 2 hari, sekarang dalam hitungan detik kan sudah sampai. Sehingga efisien di dalam informasi ini bisa menyebabkan efisien di dalam proses interkoneksi di antara kita semua. Nah, kalau ini efisien, maka ini akan menyebabkan produktivitas semakin meningkat. Produktivitas yang semakin meningkat ini akan menyebabkan kesejahteraan diharapkan semakin meningkat, dikarenakan tingkat pendapatan yang semakin meningkat dari efisiensi dari proses produksi itu. Nah, tetapi secara real kalau kita perhatikan, ini kan baru mulai di tahun 2000-an ya, yang lebih cepat ini. Nah, ini juga sudah membantu, tetapi kan generasi kita ini kan masih sebagian besar masih generasi milenial dan generasi sebelumnya gitu, sehingga kelihatannya belum terlalu optimal. Mungkin ke depan ketika generasi milenial dan generasi Z yang sudah mulai menjadi orang-orang yang memutuskan, orang-orang yang mengambil kebijakan, orang pemimpin, maka ini akan jauh lebih cepat lagi. Karena ada lag di kita ketika kita bicara tentang digital itu. Bisa katakan pengambil kebijakan sekarang ini masih gagap lah ya. Iya, masih gagap. Masih ada karena mereka generasi lama ya, generasi yang belum terlalu familiar dengan masalah digital ini. Jika dipersempit lagi, bagaimana sih ekonomi digital ini bisa menyatukan Sumatera misalnya, apalagi dikaitkan dengan ada jalan tol segala macam bisa Ya, jadi mungkin ketika kita bicara tentang bagaimana digitalisasi mempersatukan, saya rasa akan lebih luas lagi, bukan hanya Sumatera. Dia akan lebih menyatukan global ya, karena jaringan ini kan networknya kan bukan hanya network di Sumatera yang ininya, tetapi network internasional, network internasional. Tentu saja mungkin kalau kita berharap bahwa Sumatera yang akan kita prioritaskan, berarti kan kita
akan lebih banyak mengarahkan network ini ke arah Sumatera sebagai koridor agar pertumbuhan ekonomi kita meningkat. Dan saya sangat yakin bahwa konektivitas internet dibarengi dengan konektivitas transportasi, konektivitas infrastruktur yang baik di Sumatera, maka ini akan sangat mensupport. Jadi transaksi itu bisa dilakukan melalui internet, tetapi pengiriman barang sampai sekarang kan tetap harus melalui jalan darat ya, melalui pesawat, sehingga ini akan membantu lah, sangat membantu memberikan efisiensi, memberikan konektivitas yang lebih baik kepada sektor industri maupun sektor produksi. Kuncinya unsur kecepatan juga ya, unsur kecepatan informasi. Kalau gitu sebetulnya yang generasi 5G ini harus dipercepat ya. Seluruh wilayah kan sekarang masih ada katakan blank spot ya. Harus dipercepat dari pemerintah juga. Iya, jadi yang masalah kita ini kan namanya transformasi digital. Nah, transformasi digital kita ini belum optimal. Tadi saya utarakan di awal bahwa kita masih masuk ke dalam 4G kan. 4G itu pun kita belum optimal, yang seharusnya itu udah 100 megabyte per second, tetapi sekarang masih rata-rata 30 byte per second gitu. Nah, ke depan kita harapkan pemerintah bisa memfasilitasi ini untuk lebih cepat lagi naik ke 5G. 5G itu berarti kita rata-rata nanti bisa 1 megabyte per second. Anda bayangkan, kita bayangkan semua bagaimana cepatnya transformasi itu akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam hitungan yang sangat cepat sekali. Kita sekarang aja udah merasa luar biasa cepatnya kan. Nah, nanti itu ketika kita sudah sampai ke level 5G, maka itu akan semakin cepat dan ini akan jauh lebih membuat kita semua efisien di dalam melakukan proses produksi. Jadi nggak ada lagi istilah lola ya. Apa namanya? Loading lambat. Loading lambat. Kita akan berubah ke situ. Menarik sekali penjelasannya Bang Nay. Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini.